Ini ada juga yang 0, yang tidak mengusulkan. Kita lihat Nusa Tenggara Timur. Arah kebijakan pengadaan ASN kita adalah fokus pada pelayanan dasar, pendidikan dasar, non-ASN kita beresin, merekrut talenta baru, mengurai sedapat mungkin, jabatan yang akan terdampak kita kurangi. Maka formasi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu usul formasi tidak disetujui? Karena yang Bapak Ibu usulkan adalah formasi yang akan terdisrupsi oleh teknologi. Bapak masih usulkan, itu pasti dipangkas. Ya, karena tenaga teknis nanti itu akan terdisrupsi oleh teknologi, maka formasi Bapak tidak dipenuhi. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian yang kami hormati, ini 19 sampai 2 September pendaftaran, ya, pengumuman seleksi, pendaftaran tanggal 20 sampai 6 September. Ini nanti akan ada pendaftaran. Kami ingin sampaikan, Bapak jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan akan lolos, karena nanti akan seleksinya akan sistem. Kita lihat formasi, alokasi formasi. Sayang sekali, ini mungkin yang pertama, jangan-jangan yang terakhir dalam 2 tahun ini, formasi fresh graduate yang dibuka oleh pemerintah. Bayangkan pemerintah membuka fresh graduate 600.000 tahun ini. Tapi sayang yang dimanfaatkan oleh daerah dan provinsi amat sangat sedikit. Terbukti formasi yang masuk ke kami kurang lebih hanya baru 250 ribuan. Kita tunggu kemarin, kita tunda terus ini proses pengumuman. Sayang tidak banyak yang memanfaatkan ini. Eman sekali. Ya. Ini kita lihat Presiden sudah nyiapin formasi ini, ya. Nah, kalau kita lihat, saya minta langsung agak cepat ya. Sulawesi Utara, kita lihat kemarin provinsinya itu ngusulkan 0. Sayang sekali ini. Padahal formasi ini kita peruntukkan salah satunya untuk auditor. Saya nggak tahu Sulawesi Utara ini nggak perlu auditor begini. Ingat loh, auditor tidak bisa dari P3K Pak Gubernur, nggak bisa P3K. Mana Pak Bupati, Bapak tidak bisa auditor P3K. Auditor itu salah satunya ada kita perlukan dari yang umum. Saya nggak tahu Sulawesi Selatan Pak Zudan mengusulkan berapa yang PNS ini. Karena kalau kita lihat Sulawesi Utara 0, sayang sekali. P3K-nya 4.000. Bolomongondo bagus, mengusulkan 200. 200 nanti di kader. Tolong setelah direkrut 200 talenta hebat ini nanti semua kabupaten kota yang menghasilkan PNS yang bagus jangan dijadikan staf pimpinan. Ini Pak Zudan kadang ngerekrut orang karena bagus bisa membantu jadi staf pimpinan, nggak berdampak luas buat orang. Auditor lulusan STAN bagus, gak taunya jadi staf pimpinan. Mestinya dia langsung di inspektorat, di bagian keuangan, tugaskan di yang lain, jadi berdampak banyak. Nah, kalau kemarin kita minta Pak Zudan, tolong kabupaten kota sudah direkrut jangan dijadikan staf pimpinan, harus turunkan di lapangan. Ya. Kalau enggak dia emang tidak berdampak. Saya minta lagi ke Sulawesi Utara tadi, ya Sulawesi Utara, ini belum mengunduh 200 orang, ada 22 orang, ada Kepulauan Sangihe 203 orang, dan seterusnya. Sebagian menyelesaikan P3K. Kita lihat ini ya. Bahkan ada yang mengusulkan PNS juga Minahasa Tenggara, itu cukup besar, 600 formasi PNS. Ini harapan kami, saya minta Pak Gubernur BKD-nya ada nggak ini? BKD? Oh mungkin Zoom ya. Saya minta yang rekrut begini besar, diklatnya nanti diurus ya. Sayang anak hebat nanti nggak didiklat, akhirnya penyakit pegawai lama nular kepada pegawai baru. Nah, oleh karena itu nanti diberesin supaya nanti jadi tim talenta digital khusus di tempat ini, dibedakan nanti ya. Ini selamat kepada yang melakukan rekrutmen baru Minahasa Tenggara, kemudian ada yang 0, Tomohon 0. Enggak, sayang sekali ini. Belum tentu tahun depan ada formasi. Padahal kemarin kita dorong untuk talenta digital. Saya minta tadi rekrutmen tahun ini diarahkan untuk apa tadi? Talenta digital tadi ya, yang slide tadi. Bapak Ibu, yang kita bicarakan digitalisasi nanti nggak jalan kalau talenta digital Bapak nggak ada ini. Nah sayangnya banyak kabupaten kota tidak merekrut talenta digital tadi. Oke, saya minta kemudian Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kita lihat provinsinya 540 orang. Kita lihat ini cukup banyak. Buol saja 95, bahkan Morowali Utara 400. Nah kita dorong memang talenta digitalnya nanti masuk, mudah-mudahan nanti bisa jalan. Totalnya 3.906. Next, kita lihat Sulawesi Tenggara formasinya. Buton Selatan 0, tidak mengusulkan PNS. Kita tunggu sampai terakhir dia tidak mengusulkan, sayang sekali.
Sulawesi Barat kita lihat Mamuju itu mengusulkan 0. Sayang sekali lebih banyak P3K-nya 700. Saya nggak tahu apakah talenta digitalnya sudah cukup sehingga tidak mengusulkan PNS di tempat itu. Bahkan provinsi hanya mengusulkan 2-3 orang. Apakah memang Sulawesi Barat talenta digitalnya sudah cukup sehingga hanya mengusulkan 23 orang. Sayang sekali ini. Mamuju Tengah 221, Pasangkayu 40. Nah, saya nggak tahu ini sudah cukup. Sulawesi Selatan Pak Gubernur, ini saya yang formasi hanya mengusulkan 6 orang ini CPNS. Pak Zudan ini hanya mengusulkan 6 orang. Sayang sekali ini. Bapak butuh auditor, habis ini pensiun, bingung Bapak, nggak akan temu ini. Eman sekali, mungkin Bapak sudah masuk jadi PJ, mungkin sebelumnya mungkin, nggak sempat ini. Kota Bantaeng 0, mana Kota Bantaeng? Eman sekali Bapak nggak mengusulkan. Padahal Bapak butuh auditor dan lain-lain. Mungkin kekurangan anggaran. Oh, belanja bagai. Nah, mestinya kemarin kalau belanja bagai khusus PNS tahun ini dijadikan prioritas, tapi mungkin belanjanya terlalu tinggi. Tapi auditor itu utama. Jadi kemarin PNS ini salah satunya untuk auditor. Karena keluhan semua kabupaten kota sekarang kekurangan auditor, lulusan dari auditor. Nah, kemarin kurang. Saya nggak tahu kalau mungkin di tempat Banteng auditornya cukup, tapi nggak ada yang pensiun. Formasi cukup, ya mudah-mudahan nanti dan seterusnya. Kita lihat Maluku CPNS-nya formasinya seperti ini. CPNS kita lihat juga yang Maluku Utara, Halmahera Barat 0 juga, Ternate 0 CPNS, kemudian juga Gorontalo, ini provinsinya 0, Kabupaten Balermu juga 0 dan seterusnya. Kita lihat Nusa Tenggara Barat, ini ada juga yang 0 yang tidak mengusulkan. Kita lihat Nusa Tenggara Timur, ada formasi PNS yang cukup besar. Tolong ini Bu Rini, provinsi kabupaten kota yang meminta formasi besar, BKD-nya nanti di zoom khusus supaya didiklat khusus. Kita lihat Papua juga sama. Papua Barat tidak mengusulkan juga. Kemudian ada Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian kami hormati, ini adalah formasi yang terbesar tahun ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa dioptimalkan untuk keperluan peningkatan kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih bagus. Nah, birokrasi yang berdigital nanti sangat penting Bapak sekalian, karena kita belajar bagaimana 20 negara terbaik di dunia itu semua indeks electronic government-nya itu terbaik. Jadi kalau SPBE-nya bagus, pasti mereka bagus. Dan untuk mengerjakan ini tadi sudah disampaikan, ternyata semua negara punya GovTech. Karena mereka tidak lagi konsultannya IT-nya per kementerian yang tidak saling terhubung. Tapi sekarang kita sudah dibentuk oleh Bapak Presiden namanya INA Digital. Dan ingat, INA Digital bukan aplikasi. Jadi INA Digital bukan aplikasi. Jadi kita tidak sedang melonsing aplikasi, tapi keterpaduan layanan. Nah, Kominfo mungkin saya kira sudah paham teman-teman Kominfo di daerah yang sedang bersama-sama hari ini melakukan survei.